Oke, terima kasih ya Mbak sudah datang ke sini. Kalau boleh tahu, belum kenalan dulu. Kenalan siapa namanya? Lia. Oke, saya Safira. Terima kasih Mbak Lia sudah datang malam ini. Eh, Mbak Lia kan udah nge-schedule dari beberapa waktu lalu ya, cuman mungkin sempatnya saat ini Mbak ya. Soalnya benar-benar padat sekali Mbak ya jadwal konseling saya itu. Jadi masih bisa nyempetinnya itu sekarang. Iya, nggak apa-apa. Nah, tadi itu gimana perjalanannya ke sini? Maaf ya kalau tersedianya itu jam malam aja. Iya, nggak apa-apa sih. Ya, perjalanannya alhamdulillah baik. Oh, oke, baik. Dari mana emang jalannya? Rumahnya dari mana? Ke dinding. Oh, ke Dendeng. Ya nggak begitu jauh ya dari sini ya? Iya. Gimana? Di situ macet atau gimana? Hmm, ya sedikit macet sih. Cuman nggak terlalu panjang. Jadi masih aman lah. Oh, berarti ke Dendeng itu deketnya Suramadu tuh ya Mbak ya? Iya, Surabaya Utara. Orang-orang di situ kulturnya gimana? Ya, Seperti orang Madura pada umumnya atau? ya bisa dibilang kayak 90% orang Madura semua gitu kan ya. Mbak Lia sendiri dari Madura? Iya, saya asli Madura. Jadi nggak begitu culture shock ya sama orang Madura pada umumnya. Ya, seperti itu. Oke. Kabarnya gimana tadi? Baik atau? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Terima kasih ya Mbak ya udah datang ke sini, udah menyempatkan diri untuk melakukan konseling meskipun malam-malam. Sekarang udah sekitar jam 7-an loh padahal. Iya, nggak apa-apa. Tadi gimana? Harinya sibuk banget kah? Atau? Untuk hari ini nggak ada sih, nggak ada kesibukan. Jadi cuman ya kesini aja gitu. Kalau boleh tahu emangnya tahu saya tuh dari mana ya Mbak? Dari kerabat sih. Kerabatnya Mbak Lia ini pernah konseling ke saya. Iya pernah katanya. Itu terus disaranin sih. Itu. Duh, berarti disaranin ada apa-apa dong? Iya dong. Oke, sebelumnya pernah ngelakuin konseling nggak? Sebelumnya belum pernah. Ini baru yang pertama. Oh. Jadi belum tahu nih, konseling itu apa? Belum tahu. Oh, oke. Izinin saya untuk menjelaskan sedikit tentang konseling ya. Konseling adalah proses pemberian bantuan dari konselor kepada konseli yang bertujuan untuk penyelesaian masalah dari konseli itu sendiri dengan tetap mempertahankan kemandirian konseli. Jadi nanti mungkin saya bisa mengarahkan Mbak Lia ini untuk melakukan ini. Cuman untuk pelakuannya sendiri atau actionnya sendiri itu tetap Mbak Lia yang memutuskan akan melakukan seperti apa. Jadi dipahami Mbak? Bisa lah. Nah, konseling sendiri itu sebenarnya itu ada adalah sebuah proses ya Mbak. Jadi nggak mungkin satu hari itu langsung selesai, satu pertemuan selesai. Cuman mungkin kita bisa usahakan lebih untuk satu kali pertemuan saja cukup. Cuman untuk mungkin kalau membutuhkan pertemuan lanjutan kita apakah dibolehkan ataukah berkenan? Perkenalan. Oke, jadi Mbak Lia nggak masalah ya untuk melakukan konseling lagi selanjutnya? Tidak masalah. Oke, jadi mungkin saya usahakan cuma satu pertemuan aja. Cuman kalau tujuan konseling ini sudah tercapai pada pertemuan pertama, berarti nggak perlu pertemuan kedua gitu. Jadi mungkin tergantung permasalahannya sendiri sih Mbak. Oke. Nah, konseling sendiri itu pada umumnya itu dilakukan satu sesi per sesi itu sekitar 45 menitan gitu. Jadi mungkin nanti kita akan melakukan konseling selama 45 menit. Apakah Mbak Lia itu ada jadwal lain selain ini? Tidak ada. Untuk hari ini jadwal saya hanya ini saja. Oke. Kalau seperti itu mungkin bisa diceritakan inti permasalahannya terlebih dahulu. Nanti mungkin saya bisa analisis lebih dalam dengan mempertanyakan beberapa hal. Oke, Saya silahkan. gimana ya? Saya tuh susah tidur malam. Saya tuh kalau mau tidur malam itu harus menggunakan obat seperti itu. Jadi udah lama juga, makanya udah kayak bingung mau harus gimana juga gitu. Karena kayak nggak mau kayak gini terus juga. Kalau tidur harus dengan obat, dan itu terus seperti itu sampai kalau nggak ada obat saya nggak bisa kayak gitu. Saya bahkan pernah sampai 3 hari tidak tidur. Paling lama sih pernahnya tuh sampai 3 hari. Pernah juga 2 hari nggak tidur.
pernah juga 3 hari nggak tidur seperti itu karena nggak minum obat tadi. Kalau boleh tahu sejak kapan Mbak Lia ini merasakan hal seperti itu? Sejak dari awal SMP. Berarti sekarang umur berapa Mbak? Sekarang umur 23. Oh, 23 berarti udah beberapa tahun yang lalu ya, 6 tahun yang lalu Iya, ya? udah 6 tahun yang lalu. Siapa aja yang mengetahui hal tersebut? Tidak ada sih, cuman saya sendiri. Oke, berarti ini sangat-sangat mengganggu Mbak Lia ya, sehingga Mbak Lia ini memutuskan untuk keluar dari permasalahan tersebut. Iya, sangat mengganggu sekali. Bisa dijelaskan lebih lanjut mengganggunya itu dalam tingkat apa? Misal kayak karena nggak bisa tidur saya kayak gini mengganggunya sampai Kalau misalnya ada kegiatan atau kerja di pagi hari, saya tuh suka terganggu kalau misalnya saya nggak minum obat pas kerja karena saya kekurangan tidur, jadinya kurang semangat juga, lebih kayak keganggu aja sih gitu. Jadi kayak terganggunya di waktunya juga gitu. berarti Waktunya Mbak Lia ini udah menyadari kalau Mbak Lia ini ketergantungan obat sudah menyadari. dan Mbak Lia ini ingin pulih dari itu. Iya, Berarti kira-kira dalam tadi kan taraf mengganggu saat tidak meminum obat. Saat meminum obat apakah ada gangguan gitu atau pencernaan mungkin atau hal-hal buruk lainnya yang ditimbulkan oleh obat sehingga Mbak Lia ini ingin keluar dari hal itu? terganggunya itu bukan saat minum, bukan setelah minum obatnya sih lebih tepatnya. Itu pernah aku nggak tahu sih ini tuh efek samping dari obatnya atau bukan, tapi pernah waktu itu saya tuh kayak tiba-tiba tuh dada saya tuh sesak, banget sampai kayak gimana ya, kayak detak jantung saya tuh nggak normal, bahkan lebih cepat dari yang biasanya kayak gitu, kayak setelah habis lari-larian gitu sih, padahal enggak kayak gitu. Lalu kenapa itu kira-kira? Kurang tahu sih. Saya pernah tanya ke teman-teman, terus kayak kamu habis minum apa gitu ditanyain, terus kayak nggak ada sih, cuma habis minum obat aja gitu. Cuman kata mereka ya mungkin dari efek samping dari obatnya gitu. Mbak Lia sebelumnya pernah konsultasi ke dokter? Nggak pernah sih. Kira-kira obat seperti apa yang Mbak Lia minum? CTM sih, lebih seringnya tuh CTM. CTM itu obat apa Mbak? Itu obat gatal sih sebenarnya. Tapi kadar obat tidurnya itu tinggi. Jadi meskipun Mbak Lia ini nggak gatal-gatal, Mbak Lia tetap meminum CTM untuk mendapatkan efek samping dari CTM tersebut, yaitu mempengaruhi Tidur, ngantuknya. itu obat tidurnya. Lalu apakah Mbak Lia ini pernah kepikiran tentang mengkonsumsi obat tidur yang pure obat tidur? Enggak, soalnya kalau harus pure obat tidur itu harus konsultasi ke dokter. Sedangkan saya kalau konsultasi ke dokter otomatis pasti keluarga saya tahu gitu kan. Saya nggak mau keluarga saya itu tahu, jadi saya nggak pernah ke dokter dan saya nggak pernah mendapatkan pure obat tidur itu tadi. Mbak Lia tadi mengatakan kalau tidak ingin keluarga Mbak Lia tahu kan? Itu kenapa kira-kira? Apakah ada sebuah tekanan dari sosial atau gimana? Ya ada sih, cuman kayak nggak mau aja mereka tahu. Kira-kira respon mereka saat mereka tahu Mbak Lia mengkonsumsi hal tersebut apa? Kurang tahu ya, mungkin kaget aja sih. Lalu apakah ada respon negatif seperti mengucilkan Mbak Lia atau bagaimana? Kurang tahu ya, soalnya kan mereka belum tahu sampai sekarang. Mungkin Mbak Lia bisa menerka-nerka kira-kira situasi apa yang akan terjadi saat mereka tahu gitu. Mungkin kecewa sih. Kenapa? Ya karena waktu 6 tahun itu bukan sebentar, itu sangat lama sih, seperti itu. Lalu mereka kecewanya karena selama 6 tahun itu mereka nggak tahu hal yang terjadi ke Mbak Lia. Emang kenapa kok Mbak Lia nggak memberitahukan ke mereka? Apakah mereka itu judgmental ke Mbak Lia, atau mereka menekan, atau Mbak Lia hanya pure nggak mau membebani mereka?
emang nggak mau membani sih. Jadi Mbak Lia ini selama 6 tahun ini itu loh, benar-benar udah bisa dibilang kayak berjuang sendirian sih. Ya seperti itu. Kira-kira apa Mbak pemicu dari ketergantungan Mbak Lia ini? Mulai dari mana sih kok sampai kelas 9 SMP itu bisa mengkonsumsi hal tersebut? Itu awalnya tuh sebenarnya tuh karena waktu main ya. Kan saya tuh dulu pas waktu awal SMP kelas 9, awal masuk kelas 9, saya tuh sering main sama pulangnya tuh tengah malam sampai hampir mau subuh gitu. Dan itu karena keseringan terus akhirnya kayak waktu tidurnya kayak selalu mundur gitu, bahkan pernah yang nggak tidur sampai semalaman juga gitu. Berarti waktu dulu itu tuh Mbak Lia ini main, lalu sampai malam-malam gitu, dan akhirnya nggak tidur. Lalu pertama kali Mbak Lia ini meminum obat CTM itu kapan? Nambah itu. Lebih tepatnya kalau minum obatnya itu pas semester 2, kelas 9 semester 2. Berarti waktu akhir-akhir gitu ya? Iya, Itu Mbak Lia mengetahui obat CTM itu dari mana? karena sakit sih waktu itu. Terus tahu kalau obatnya itu ternyata kuat, bikin ngantuknya kuat gitu. Terus akhirnya kayak ya diterusin minum aja gitu. Jadi Mbak Lia ini berpikir kalau karena saya sulit tidur dan saya membutuhkan bantuan untuk tidur, dan sedangkan saya tuh tahu kalau CTM ini bisa membuat tidur, jadi Mbak Lia ini mengkonsumsi CTM untuk membangkitkan rasa ngantuk Mbak Lia gitu. Iya. Kira-kira menurut Mbak Lia apa dampaknya? Kurang tahu ya. Saya nggak pernah cari tahu juga sih. Jadi Mbak Lia hanya melakukan hal itu untuk kepuasan sementara. Iya. Apakah setelah itu ada gejolak batin dari Mbak Lia seperti kayak kenapa aku bermasalah kayak gini, kenapa kayak gini gitu? Apakah pernah, atau cuman pure aku ingin ngantuk ya udah aku makan langsung tidur dan nggak mempermasalahkan apapun? Gimana ya? Ya mungkin lebih kayak seperti itu sih. Iya seperti itu. Bisa dijelaskan lebih lanjut seperti itu gimana? Jadi kayak tadi gimana maksudnya? Mungkin saat mengkonsumsi CTM itu apakah ada maksud tersembunyi untuk lari dari masalah Mbak Lia, atau hanya ingin Mbak Lia ini hanya ingin tidur dengan tenang? Untuk kayak lebih seringnya sih untuk mau tidur, buat cepet-cepet tidur gitu sih. Tapi ada sesekali yang emang ada masalah juga, langsung kayak mau ada masalah pengen dilampiaskannya ke tidur gitu kan. Udahlah aku mau tidur aja ya kayak gitu, dan akhirnya ya mau tidur cepet ya minum obat kayak gitu. Lalu sepanjang hari itu berapa kali Mbak Lia tidur? Cuman sekali sih, Waktu malam waktu aja? malam aja. Siang berarti nggak pernah tidur? Nggak pernah. Jadi selama 6 tahun ini Mbak Lia nggak pernah tidur kalau nggak minum CTM itu tadi? Iya. Apakah Mbak Lia ini memiliki stok banyak gitu? Stok banyak enggak sih, cuman sekomplek gitu kan. Seperti itu sih. Jadi Mbak Lia ini ingin tidur dan ternyata CTM lah obatnya menurut Mbak Lia, lalu mengonsumsi terus menerus dan tanpa mengetahui dampak selanjutnya. Iya. Dan Mbak Lia ini nggak mau memberitahukan ke orang lain karena tidak ingin membebani mereka dengan urusan Mbak Lia sendiri seperti itu. Iya seperti itu. Jadi selama 6 tahun ini Mbak Lia berjuang sendirian gitu untuk mengatasi rasa kantuk tersebut, dan Mbak Lia ini nggak mau untuk konsultasi ke dokter karena takut ketahuan mereka gitu. Meskipun mereka nggak judgmental, cuman Mbak Lia takut membuat mereka tuh kecewa karena ternyata mereka itu nggak dikasih tahu selama 6 tahun itu loh Mbak Lia. Dan Mbak Lia nggak ngasih tahu itu cuman karena nggak ingin membuat mereka terbebani. Seperti itu? Iya seperti itu. Oke. Lalu apakah ada sebuah kejadian pemicu mengkonsumsi obat? Misal kayak aku lagi bertengkar
oleh karena itu aku minum obat, atau pure benar-benar nggak ada kejadian apapun tiba-tiba minum obat? Pernah yang seperti itu, yang mana kayak mau dulu waktu sekarang udah nggak kerja, waktu kemarin yang waktu masih kerja itu setiap malam harus minum obat biar tidurnya cepat, soalnya kan kerjanya pagi jadinya harus minum obat buat cepet-cepet biar besok kerja nggak kesiangan gitu. Tapi terkadang juga ada pas kalanya ada masalah gitu, kayak lagi berantem sama orang tua kayak gitu tuh biasanya langsung larinya ke obat kayak gitu. Kira-kira berantem sama orang tuanya ini tentang apa, Mbak? Kalau boleh tahu, boleh diceritakan lebih lanjut? Ya tentang ekonomi sih, ekonomi hidup juga kayak kehidupan gitu kan, kayak uang sih lebih tepatnya buat makan kayak gitu. Jadi Mbak Lia ini sering kali berkonflik dengan orang tua Mbak Lia terkait uang gitu. Iya seperti itu. Apa yang Mbak Lia rasakan saat berkonflik dengan keluarga? Gimana ya, kayak kesal kecewa, kecewanya sih lebih kayak ke diri sendiri sih. Kenapa kok seperti itu? Rata-rata memang permasalahan Mbak Lia ini apa? Kok sampai menyalahkan diri sendiri? Ya kayak kalau misalnya berantem kan melawan orang tua gitu kan, nah kayak kalau melawan orang tua tuh kayak setelahnya itu pasti kayak kecewa gitu, kenapa aku ngelakuin gitu kayak gitu, dan itu bikin kayak makin bingung dan pusing dipikirnya. Akhirnya yaudah daripada kayak makin parah, jadi lebih milih obat. Dulu pernah kayak gitu sampai berani melukain diri sendiri, tapi ini berantemnya sih bukan sama orang tua sih gitu. Ada berantem sama pasangan yang sampai melukain diri sendiri gitu. Dulu pernah sekali. Melukai dalam hal apa itu Mbak? Kalau Lia tahu, self harm dalam bentuk apa? Membaris tangan sih. Seperti barcode gitu ya? Iya, cuman satu aja sih, Sakit banget sih. Waktu diobatin sih lebih tepat sakitnya. Jadi apakah ada suatu kepuasan tersendiri saat Mbak Lia membereskan tangan? Enggak sih, nggak ada puasnya sih, soalnya kayak dibilang puas enggaknya itu karena sakitnya itu sih. Gitu. Tapi kalau dibilang kayak mau cari pelampiasan lain nggak ada gitu, cuman kalau mau lupain gitu kayak yaudah lo aku mau tenang aja gitu, itu biasanya pelampiasannya ketidur, dan kalau mau tidur ya itu lagi obat lagi. Lalu karena kita sedang melakukan konseling, kira-kira tujuan Mbak Lia ini setelah melakukan konseling itu apa? Harapannya? Namanya sih pengen tidur tanpa minum obat ya, seperti itu sih. Sedangkan obat ini adalah minum obat sebelum tidur ini adalah sebuah rutinitas ya sebenarnya selama 6 tahun. Jadi mungkin cukup sulit ya Mbak ya untuk ditangani untuk secara langsung jeder gitu kan, nggak bisa, soalnya ini adalah sebuah kebiasaan yang dipupuk terus menerus, apalagi waktunya itu nggak sebentar. Dan Mbak Lia ini memiliki pemikiran yang kuat bahwa kalau saya ini mau tidur, saya tuh harus minum ini gitu. Jadi mungkin butuh sebuah proses yang nggak bisa langsung. Dan saya sendiri sebagai konselor akan menangani ini sebisa mungkin yang saya bisa, sebisa mungkin. Namun mungkin kalau saya sudah mentok nih jalannya, nanti mungkin kita bisa alih tangan kasus ke rekan saya yang lain seperti itu. Jadi mungkin saya akan bantu Mbak Lia dengan sebisa mungkin. Jadi setelah mengkonsumsi obat itu langsung tidur nyenyak gitu. Iya. Apakah ada konsekuensi lain yang Mbak Lia rasakan selama mengkonsumsi obat ini? Kalau pernah kan kalau ada masalah, kadang kayak pikiran itu kayak berisik gitu ya dibilangnya, kayak banyak yang dipikirin, terus akhirnya kayak minum mau dilampiasnya ketidur gitu. Nah kalau tidur itu
harus minum obat kan, minum obat sekali terus habis itu gimana ya, nah kayak udah sekali mau nyoba tidur ternyata nggak bisa tidur, akhirnya minum lagi 1 kali lagi, dicoba lagi ternyata tetap nggak tidur, minum lagi. Nah kalau yang saat kayak gitu aku bisa sampai minum 2 sampai 3 kali gitu kan. Nah itu paginya itu pasti pusing, pusing banget, kayak yang pusing berlebihan gitu sih, kayak kepala habis dijedotin aja rasanya, saking pusingnya segitu sih. Tapi sebelum itu apakah Mbak Leni memiliki penyakit bawaan? Enggak ada sih, Nggak ada. nggak ada. Jadi pure sehat ya, Iya, alhamdulillah. alhamdulillah. Jadi mungkin pusing itu benar-benar efek dari CTM yang berlebihan itu. Iya. Oke. Berarti dapat saya simpulkan bahwa permasalahan Mbak Lia ini kurang dapat tidur jika tidak meminum obat. Nah, Mbak Lia ini akan meminum obat saat khususnya kan setiap hari. Tapi puncaknya itu saat terjadi masalah dan ketika Mbak Lia ini ingin kerja di besok harinya, otomatis Mbak Lia ini harus tidur cepat dong. Dan Mbak Lia ini memutuskan untuk meminum CTM agar tidur lebih cepat. Nah, itu adalah antesedennya. Anteseden itu adalah kejadian sebelum behavior. Behavior itu perilaku. Jadi antesedennya atau penyebabnya, pemicunya atau stimulusnya itu adalah Mbak Lia ingin tidur, ada masalah, dan Mbak Lia ingin kerja. Itu adalah antesedennya. Lalu menghasilkan behavior. Behaviornya itu apa? Perilakunya mengkonsumsi obat terus menerus selama 6 tahun. Dan Mbak Lia akhirnya terbentuklah perilaku yang apa ya? Yang nggak bisa dikatakan benar sih, karena benar-benar ketergantungan ya saya lihat itu selama 6 tahun lalu setelah mengkonsumsi obat. Konsekuensinya atau akibatnya adalah bisa tidur nyenyak. Cuman itu kemungkinan besar akan menimbulkan dampak kesehatan nantinya di luar nanti di setelah meminum itu, contohnya pusing seperti tadi yang Mbak Dia katakan. Jadi itu adalah analisis ABC-nya Mbak, antecedent, behavior, dan konsekuensinya. Jadi Mbak Dia ini mengerti ya sekarang ya, udah mulai mengidentifikasi kan permasalahan Mbak Dia ini apa. Setelah Mbak Dia ini menyadari kan, apakah Mbak Leni ingin keluar dari permasalahan tersebut? Kalau ingin keluar, saya akan insya Allah bantu. Apakah bersedia? Bersedia. Oke. Berarti tujuannya Mbak Lia ini adalah agar Tidur tanpa obat. agar tidur tanpa obat. Terima kasih atas persediaannya Mbak ya. Lalu yang ke Oke, dengan beberapa informasi yang saya dapatkan dari cerita Mbak Lia tadi, itu mungkin bisa saya ungkapkan kalau rencananya saya akan mengatasi permasalahan Mbak Lia, membantu mengatasi permasalahan Mbak Lia ini dengan 2 teknik Mbak. Yang pertama adalah self management, lalu yang kedua adalah operant conditioning. Nah, self management sendiri adalah teknik yang mengharuskan atau membuat klien ini melakukan kontrol secara langsung menggunakan keterampilan baru. Jadi Mbak Lia ini yang bisa mengontrol hidup Mbak Lia, dan self management ini nanti sebuah teknik yang mengharuskan Mbak Lia ini memonitor perilaku Mbak Lia, mengontrolnya, memberikan self reward dan lain-lain, sehingga Mbak Lia ini akan menemukan perilaku-perilaku yang Mbak Lia harapkan untuk muncul. Jadi benar-benar langsung gitu loh Mbak, keterlibatan diri Mbak Lia terhadap perubahan diri Mbak Lia, kan melalui saya sebagai konselor, tapi Mbak Lia yang memang harus mengubah itu sendiri. Lalu yang kedua adalah operant conditioning. Operant conditioning itu adalah sebuah teknik di mana saya akan memberikan stimulus-stimulus atau seperti reward, punishment, reinforcement seperti itu untuk pengkondisian perilaku lah intinya. Kayak gimana saya tuh mengkondisikan perilaku Mbak Lia ini agar mana yang perlu dihilangkan, mana yang perlu
pertahankan. Nah, yang perilaku yang untuk menghilangkan sebuah perilaku itu biasanya kami itu menggunakan punishment Mbak, yaitu hukuman. Dan kalau ingin mempertahankan perilaku tersebut itu akan diberikan reinforcement atau penguatan. Nah, dalam self management sendiri itu kan ada beberapa teknik Mbak. Yang pertama adalah konseling, memonitor diri. Jadi Mbak Lia ini melakukan self monitor pada diri Mbak Lia, kapan saya melakukan hal ini. Lalu yang kedua adalah self contract. Self contract itu sebuah kesepakatan di mana kita itu harus melakukan ini loh Mbak, untuk melakukan ini. Nanti ada rewardnya ini, punishmentnya ini, kayak gitu-gitu. Lalu yang ketiga adalah self control. Self control itu adalah dimana saat Mbak Lia ini mengontrol perilaku dengan Mbak Lia dikuatkan dan dihilangkan. Misal kayak untuk aku nggak minum obat, aku harus kayak gini. Nah kalau aku nggak minum obat, aku akan melakukan ini loh ke diriku sendiri. Jadi bisa melalui self reward dan self punishment. Dan saat melakukan self control nanti kita akan menggunakan operant conditioning. Jadi ada dalam self management itu kan ada beberapa tahapan. Lalu di tahap yang terakhir yaitu self control itu nanti akan menggunakan teknik lain yaitu operant conditioning, baik itu reinforcement atau punishment. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Oke. Nah, kira-kira apa ya yang bisa Mbak Lia lakukan untuk mengurangi kecanduan Mbak Lia ini meminum obat? Menurut Mbak Lia, apakah ada pernah terpikirkan sesuatu hal? Pernah sih saya. Nah, berdasarkan beberapa riset yang saya lakukan tadi, mungkin ada beberapa opsi untuk memanggil rasa kantuk itu tadi datang. Selain dengan minum obat, yang pertama adalah minum susu. Lalu yang kedua adalah olahraga. Lalu yang ketiga mungkin bisa dengan menghitung domba. Lalu yang keempat mungkin bisa mengerjakan mata Mbak Lia dengan cepat. Dan yang terakhir mungkin Mbak Lia bisa menggunakan teknik yang dilakukan oleh tentara agar tidur, yaitu dengan diamkan kaki Mbak Lia itu selurus dengan berbaring, dan yang penting saat memanggil kantuk itu datang, kaki Mbak Lia sama tangan Mbak Lia itu tuh nggak boleh gerak, terutama kaki sih. Jadi kaki itu nggak boleh gerak-gerak kayak gini atau gimana pun nggak boleh. Jadi tetap diam, stop selama 5 menit. Jadi saat kita nggak ngapa-ngapain ya mungkin nggak nyaman, cuman kamu rasain aja dan nanti tiba-tiba itu perlahan-lahan itu datang dan kantuknya datang dan bisa apa ya, mungkin bisa lebih lelap lagi. Saat itu teknik yang nggak salah, kalau nggak salah itu dilakukan oleh para tentara yang dimana di lapangan itu harus tidur dengan cepat. Jadi kan nggak mungkin ya kalau kita menunggu kantuk datang, mungkin keburu siang atau keburu pagi kan. Jadi para tentara itu kebanyakan melakukan hal tersebut untuk memanggil kantuknya. Nah, lalu setelah itu mungkin jika 5 teknik itu dilakukan tapi nggak kunjung membuahkan hasil, mungkin Mbak Lia bisa saya rujuk ke dokter ya, dokter terdekat atau psikiater terdekat atau psikolog terdekat yang mungkin bisa saya alih tangan kasuskan gitu. Oke. Nah, dari minum susu, olahraga, lalu menghitung domba itu kayak 1 domba masuk, 2 domba masuk, seperti yang di film-film itu Mbak. Nah, itu menghitung domba lalu mengerjakan mata dengan cepat, otomatis otot mata kita tuh akan lelah dan pada akhirnya nggak ada pilihan lain selain untuk merem atau terpejam lah. Lalu yang kelima adalah diam. Nah, kira-kira dari 5 opsi ini, kira-kira Mbak Lia ini lebih tertarik atau lebih memungkinkan untuk melakukan opsi yang mana? Minum susu sambil sama olahraga sih bisa ya. Oke. Jadi Mbak Lia memilih untuk minum susu dan olahraga ya, untuk mengalihkan diri dari obat itu. Lalu, jadi Mbak Lia udah tahu nih mau ngelakuin apa ya kan? Nah, tadi
berarti nanti minum susu sama olahraga. Berarti ada Mbak Lia mungkin bisa melakukan hal tersebut dulu, lalu setelah itu kalau nggak berhasil mungkin bisa dilakukan 3 selanjutnya ya. Nah, berarti Mbak Lia kan harus minum susu sama olahraga. Mbak Lia kira-kira mulai kapan? Bisa nanti. Nanti. Ya. Berarti kita harus membuat kesepakatan nih Mbak, gimana Mbak Lia ini harus ada reward dan punishmentnya. Nah, reward itu harus dilakukan oleh diri Mbak Lia sendiri. Jadi Mbak Lia akan melakukan self reward kalau berhasil untuk tidur dengan 2 metode tadi. Kira-kira Mbak Lia akan memberikan self reward apa pada diri Mbak Lia saat berhasil mencapai titik tersebut? Bingung ya. Hal yang Mbak Lia suka ini apa? Membaca novel sih. Membaca novel. Dalam sehari itu berapa jam membaca novel? Bisa sampai 7-8 sih kalau sekarang. Soalnya kan saya sekarang udah nggak kerja, jadinya kayak masih ada banyak waktu seperti itu. Selain membaca novel? Dan kalau membaca novel sih main HP sih. Main HP, oke. Berarti mayoritas kegiatan yang Mbak Lia lakukan adalah membaca novel dan main HP. Iya. Selain itu apa? Masak sih. Oh, masak. Apakah Mbak Lia ini menyukai perbuatan memasak? Gimana ya, kayak dibilang terlalu suka enggak, tapi disuka gitu. Jadi kayak sukanya itu kadar tengah gitu. Iya, kadar tengah. Oke. Jadi mungkin Mbak Lia kalau self rewardnya itu adalah jangan membeli. Kalau membeli kita boncos ya nanti ya. Mungkin hal-hal yang Mbak sukai ini adalah main HP. Nah, tapi main HP-nya itu nggak terlalu baik ya Mbak ya untuk diri sendiri. Jadi mungkin mau membaca novel gitu kali ya. Kalau membaca novelnya itu novel genre apa yang Mbak Lia sukai? Tentang horor sih. Horor atau fantasi. Ya, mungkin bisa kalau self rewardnya Mbak Lia itu bisa bentar. Mbak Lia pernah me time nggak? Nggak pernah sih. Jadi Mbak Lia belum. Yang menurut Mbak Lia sehat untuk diri Mbak Lia ini apa? Olahraga sih kalau sehat kan ya. Lalu? Ya itu sih. Makan makanan sehat? Saya kurang suka sayur-sayuran sih. Jadi benar-benar cara mencintai diri ala Mbak Lia itu apa sih memang? Menjaga waktu tidur sih. Saya sih kayak lebih, soalnya kalau ada apapun tuh saya suka kayak melampiaskannya ke tidur gitu. Jadi Mbak Lia nggak pernah kayak menyayangi diri Mbak Lia ala kayak orang-orang gitu ya, misal kayak shopping atau manicure, pedicure? Nggak pernah. Ada sih, ada ke perpustakaan. Ke perpustakaan suka ya kayak lebih tenang aja sih kan. Jadi gitu. Pokoknya yang ngefek ke buku-buku itu biasanya suka. Calon-calon cendekiawan ini berarti. Oke, jadi nanti mungkin self rewardnya adalah pergi ke perpustakaan. Tapi kita harus bikin target nih Mbak. Kira-kira Mbak Lia ini mau ke perpustakaan setiap kali tidur nggak memakai CPM atau 3 kali sehari. Sebentar. Kan mau ke perpustakaan nih. Nah, Mbak Lia ini inginnya itu setiap kali Mbak Lia tidur nggak pakai CTM langsung ke perpustakaan, atau 3 kali Mbak Lia tidur nggak pakai CTM baru ke perpustakaan. 3 kali. Oke, ya, jadi berarti Mbak Lia hitung ya nanti ya nanti saya akan kasih format catatannya, nanti mungkin Mbak Lia bisa hitung. Seperti kayak aku udah 3 kali nih tidur nggak pakai CTM, lalu aku akan pergi ke perpustakaan. Nah, itu self rewardnya dari Mbak Lia, dan itu kan nggak menguras kantong ya, jadi mungkin bisa dilakukan lebih sering sehingga diri Mbak Lia ini terpacu untuk melakukan hal itu terus menerus. Nah, itu namanya self reward. Nah, self reward itu masuk ke reinforcement atau penguatan perilaku. Jadi
self reward itu diberikan agar perilaku tersebut itu tetap ada, dan punishment itu dilakukan saat perilaku itu tadi nggak dilakukan. Jadi wah, aku nggak melakukan ini berarti aku harus menghukum diriku sendiri, dan itu tentunya ada batas kadar wajar dan normalnya mbak ya untuk menghukum diri sendiri. Nah, kalau seperti itu, lalu tadi kan udah bahas self reward nih, setiap 3 kali nggak tidur nggak pakai CTM kita perpustakaan. Lalu kalau self punishmentnya, hal yang paling nggak mbak Lia sukain itu apa? Apa ya? Ini juga ya. Apa ya? Lebih kayak gimana ya? Oke, kalau mbak Lia bingung nih, tadi kan aku dengar kalau mbak Lia ini suka HP kan? Iya. Nah, mungkin self punishmentnya adalah mengurangi waktu untuk HP. Jadi setiap kali mbak Lia ini nggak tidur, setiap kali mbak Lia ini tidur pakai CTM, berarti besoknya itu tuh harus cuma pakai HP itu selama 3 jam dalam sehari 24 jam. Apakah itu memungkinkan mbak? Nggak mungkin. Kenapa? Ya karena udah terbiasa, kayak nggak bisa jauh juga. Itu yang dinamakan punishment. Punishment itu adalah ini sih punishment negatif mbak ya, soalnya mengurangi hal yang kamu sukain. Jadi itu memang harus dilakukan. Ya jelas mbak Lia nggak bisa suka itu, soalnya memang itulah yang diharapkan agar mbak Lia itu mematuhi apa yang mbak Lia itu inginkan, maksudnya mematuhi kontrak kita gitu loh mbak. Tuh, jadi mbak Lia ini memang harus nggak suka punishmentnya dong. Soalnya memang itu tujuan punishment, untuk mengurangi perilaku yang nggak diinginkan. Dan nanti mungkin saya akan memberikan sebuah apa ya, form gitu loh untuk self monitoringnya mbak Lia. Jadi nanti mbak Lia itu dicatat ya mbak ya, sambil melakukan olahraga dan minum susu itu mulai nanti dicatat. Aku udah melakukan olahraga dan minum susu ini segini berapa menit, lalu jaraknya dari situ ke tidurku itu tuh berapa menit. Nah mungkin nanti kalau 10 jam atau segini-gini nanti mungkin bisa dicatat lebih lanjut, nggak apa-apa. Nanti kita lakukan pertemuan selanjutnya untuk membahas itu lebih lanjut, oke? Nah lalu setelah itu tetap harus dipatuhi kontraknya. Mungkin wah ini aku sudah nggak minum CTM 3 hari nih, dan ternyata udah bisa tidur aku, ya aku kasih self rewardnya, tapi self punishmentnya itu harus dilakukan setiap hari mbak. Kalau setiap kali minum CTM besoknya harus 3 jam main HP. Jadi mungkin mbak Lia bisa mengalihkan perhatian mbak Lia dari nggak main HP itu ke mungkin beberes kamar, atau kayak beberes kamar, atau kayak main dengan orang lain, atau mensibukkan diri mbak Lia dengan kegiatan produktif. Ya memang nggak mudah ya, saya akuin nggak mudah, karena saya sendiri juga kalau nggak main HP itu ada yang kurang. Cuman karena mbak Lia ini memiliki perilaku yang harus dihilangkan, jadi mbak Lia ini harus mengontrol diri sendiri. Jadi perilaku yang dibuat oleh diri sendiri harus dikontrol dengan diri sendiri. Nah, perkara nanti berhasil atau enggaknya mungkin kita bisa diskusiin lebih lanjut setelah saya menerima hasil rekapan atau monitornya mbak Lia gitu. Dan nanti mungkin kalau sangat-sangat saya rasa membutuhkan bantuan ahli lain gitu ya, mungkin kayak dokter atau psikiater, nanti bisa saya alih tangankan. Dan jangan khawatir untuk memberitahu keluarga mbak Lia kalau mbak Lia belum siap, apa nanti nggak akan terdeteksi lah insya Allah ya. Saya akan bantu untuk menutupi asalkan itu masih positif, karena saya mengerti sekali betul kalau mbak Lia ini nggak ingin membebani keluarga mbak Lia lagi, karena ini udah hampir ngomongnya kesentuh. Alhamdulillah mbak ya, karena tadi mbak Lia sudah bilang ya, kalau saya ngomong itu mbak Lia ngantuk. Oh mungkin mbak Lia harus mendengarkan podcast saya untuk ngomong ya. Iya. Agar terpancing ngantuknya ya. Apalagi kalau biasanya kalau dengerin pelajaran sih katanya. Udah baca buku, oh ya mungkin bisa baca buku, cuman bukan
kan baca buku novel ya, baca buku yang kalkulus atau kalkulus fisika atau kimia atau hal-hal lainnya yang berbobot gitu ya, agar Mbak Lia ini otaknya lelah dan akhirnya tidur gitu ya. Oke. Nah, karena tadi kita sudah menemukan titik terang ya, sedikit titik terang sih, kayak wah kita melihat peluang nih di sini. Nah, mungkin bisa Mbak Lia aplikasikan. Nah, setelah itu mungkin kita bisa akhiri sesi konseling ini dengan sedikit evaluasi. Jadi karena Mbak Lia ini saya rasa ini cukup mendengarkan saya dengan baik ya. Terima kasih karena Mbak Lia ini udah mau mencoba dan mau berusaha ya untuk keluar dan bangkit dari apa ya, bisa dibilang kegiatan negatif Mbak Lia tadi yang CTM tadi. Perlu diingat bahwa diri Mbak Lia itu berharga dan diri Mbak Lia ini terlalu berharga untuk sakit di kemudian hari hanya karena Mbak Lia ini ingin tidur. Sedangkan Mbak Lia ini bisa loh untuk tidur dengan nyenyak selain minum CTM gitu. Nah, dari sesi konseling ini kira-kira apa yang Mbak Lia dapatkan? Kesimpulan dari sesi konseling ini gimana ya, kayak mungkin sedikit pengetahuan kalau ternyata buat cepat tidur itu banyak caranya gitu ya, nggak hanya kayak minum obat dan selebihnya juga lebih lega sih, kayak ada yang tahu gitu kalau saya tuh minum obat kayak gitu itu sih. Oke, jadi Mbak Lia ini lebih merasa lega karena ada yang mendengarkan cerita Mbak Lia ya. Soalnya saya rasa itu cukup sangat-sangat keren sekali ya, untuk memendam semuanya itu 6 tahun itu kok bisa nggak ketahuan gitu loh. Dan saya rasa mungkin kalau saya menjadi keluarga Mbak Lia itu juga sedih, pasti sedih, soalnya saya nggak dipercaya oleh keluarga saya sendiri. Karena tadi kan Mbak Lia itu sangat kuat ya karena memendam semuanya itu sendirian. Jadi terima kasih banyak sekali lagi karena Mbak Lia ini percaya kepada saya dan bisa mengungkapkan apa yang Mbak Lia rasakan. Dan saya senang sekali untuk mendapat kesempatan membantu Mbak Lia ini keluar dari penjara Mbak Lia selama 6 tahun ini. Jadi harapannya ke depannya Mbak Lia ini harus mengisi self monitoring tadi dan form yang saya sediakan, dan nanti mungkin bisa disetorkan ke saya ke pertemuan selanjutnya di minggu depan gitu. Apakah bisa? Bisa. Kalau kita konseling lagi hari Jumat minggu depan jam 4 gitu, apakah bisa? Insya Allah bisa. Untuk memantau progres sampai mana sih progresnya Mbak Lia ini gitu. Dan mungkin nanti kita akan melakukan pemantauan dan evaluasi selanjutnya, karena saya kan udah mengetahui latar belakang Mbak Lia melakukan ini, jadi tinggal pemantauan progres dan evaluasi aja sih. Oke, sekian konseling hari ini. Mungkin saya mengucapkan terima kasih banyak atas kepercayaannya dan waktunya ya tentunya, dan selamat beristirahat karena sekarang udah jam 8 lebih. Jadi selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih Mbak Lia. Sama-sama.